Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, jadi dalam pecahan itu ada yang namanya pecahan sederhana dan ada juga namanya pecahan yang belum sederhana. Nah, maknanya pecahan sederhana itu adalah pecahan yang tidak bisa lagi dibagi dengan angka apapun. Arti dia yang paling sederhana. Nah, baiklah, kita masuk terus dalam contoh biar tidak bingung lagi. Nah, contoh pecahan yang tidak sederhana adalah contohnya ini 2/4. Nah, 2/4 ini dikatakan pecahan yang belum sederhana karena dia masih bisa dibagi dengan angka lain. Nah, maksudnya, 2/4 ini masih bisa kita kecilkan. Nah, bagaimana cara kita kecilkan atau sederhanakan? Dengan cara dibagi dengan angka. Kalau di sini angkanya 2 ya. Di sini angkanya 2. Nah, dari mana angka 2 ini datang? Nah, jadi cara pembagiannya, cara menyederhanakannya, kita cari angka yang bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut. Angkanya harus sama ya. Kalau ambil 2, yang pembilang dibagi dengan 2, yang penyebut dibagi juga dengan 2. Nah, tidak boleh dengan angka yang berbeda. Nah, oke. Bisa ya kita bagi. Nah, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Nah, 1/2 ini tidak bisa dibagi dengan angka lain. Nah, maknanya 1/2 ini sudah paling kecil atau paling sederhana. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, kalau belum paham, kita cari lagi sumbernya. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa harus 2? Nah, kenapa bukan angka lain? Nah, jadi sumber datangnya 2 ini sebenarnya datangnya dari FPB. Sebenarnya kita menggunakan FPB untuk menemukan angka ini. Nah, tapi ini cuma sekedar pengetahuan saja. Kalau kita sudah memahaminya, kita tidak perlu lagi mencari menggunakan FPB, tapi kita bisa langsung mencari angka-angka yang bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut. Nah, ini kita cari sumbernya saja biar tidak bingung. Oke, ada 2/4. Berarti ada angka 2 dan 4. 2 ini adalah pembilang dan 4 ini adalah penyebut. Nah, anak-anak masih ingat cara membuat pohon faktor? Nah, tentu sudah diajarkan di kelas 4. Kita gunakan itu sekarang. Untuk 2, kita gunakan pohon faktor. Jadi, menggunakan pohon faktor, kita bagi angka ini dengan angka-angka bilangan prima. Nah, angka-angka bilangan prima masih ingat anak-anak kan? Nah, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya. Makna angka prima itu kan angka yang cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, jadi sekarang membuat pohon faktor, kita bagi dengan angka-angka prima. Nah, yang pertama kita bagi dengan 2. Kalau tidak bisa dengan 2, kita lanjut ke 3. Kalau tidak bisa dengan 3, dengan 5. Kalau tidak bisa dengan 5, dengan 7, dan seterusnya. Kebetulan ini angkanya 2. 2 ini adalah angka prima. Jadi 2 ini cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, berarti dia cuma ada satu pembagi, yaitu 2. Oke, kita lanjut dengan angka selanjutnya, yaitu angka 4. Nah, angka 4 kita bagi dengan yang pertama ini 2. 4 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Oke, kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 ini angka prima, berarti sudah selesai. Berarti ada 2 nih, 1, 2. Ada 2 pembaginya. Oke, kita buat faktorisasinya. Faktorisasi dari 2 adalah 2. Nah, karena cuma ada
satu saja pembaginya, yaitu 2. Makanya 2. Sedangkan 4, 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 buah. Nah, ada 1, ada 2. Berarti ada 2 bilangan 2, berarti pangkat 2. Nah, masih ingat anak-anak cara mencari FPB? Nah, mencari FPB kita ambil angka yang paling kecil. Makna paling kecil di sini pangkatnya paling kecil. Nah, paling kecil. Dan terdapat di semua faktorisasi. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, ini 2 ini ada nggak di faktorisasi yang lainnya? 2 faktorisasinya ada angka 2 di sini. 4 ada angka 2 juga di sini. Nah, berarti sudah mencukupi. Nah, di 2 ini ada bilangan 2, di 4 ini ada juga bilangan 2. Oke. Kemudian ambil angka paling kecil. Nah, ini pangkatnya 2. Ini pangkatnya tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti maknanya ada 1 di sini, 2 pangkat 1. Berarti yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Nah, maka FPB-nya adalah 2. 2 ini diambil ke sini. Oke. 2 inilah yang diambil menjadi pembaginya si 2/4 tadi. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, jangan bingung. Ini cuman sumbernya saja. Kalau sudah bisa memahami ini, insya Allah kita bisa menggunakannya tanpa mencari ini lagi. Nah, kita langsung mencari angka pembaginya. Kita lanjut ke contoh lainnya. Misalnya ada pecahan 25/100. Nah, ini pecahannya belum sederhana ya. Nah, tugas kita adalah sederhanakanlah pecahan berikut. Nah, 25/100. Nah, kira-kira angka apa yang bisa dibagi dengan 25 dan 100? Nah, tentunya bisa kita bagi dengan apa anak-anak? Ya, betul, 5. Nah, kita ambil yang mudah-mudah aja dulu. 25 bagi 5. Bisa? Bisa. 100 bagi 5 tentu bisa. Nah, 25 bagi 5 berapa? 5. 100 bagi 5 20. Oke. Sampai di sini apakah ini sudah sederhana? Apa bisa dibagi lagi? Bisa. Kita bagi dengan apa? Iya, kita bagi dengan 5 lagi. Nah, karena 5 bisa dibagi dengan 5, 20 juga bisa dibagi dengan 5 kan? Nah, sama-sama kita bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, hasilnya 1/4. Nah, 1/4 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Berarti jawabannya 1/4. Nah, sampai di sini paham anak-anak kira-kira? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 9/100. Nah, kira-kira ini ada nggak angka yang bisa dibagi dengan 9 dan bisa juga dibagi dengan 100? Angkanya harus sama ya. Nah, nggak boleh beda-beda angkanya. Ada nggak? 9 dibagi berapa ini? Dibagi 8 tidak bisa, dibagi 2 tidak bisa, 9 bagi 3 bisa, 100 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya, berkoma ya jadinya. Nah, sebenarnya 9/100 ini sudah bilang pecahan yang paling sederhana. Nah, jadi dia tidak bisa dibagi dengan yang lain lagi. Otomatis ya ini yang bilangan yang paling sederhana. Tapi untuk membuktikannya kita boleh cari menggunakan FPB biar tidak bingung. Nah, oke. Kita tes cari menggunakan FPB ini untuk membuktikannya saja. Kalau kita ragu-ragu. Nah, tapi kalau anak-anak sekalian tidak ragu lagi, nah, bisa langsung. Ini jawabannya 9/100. Nah, tidak perlu lagi mencari FPB. Nah, kita untuk membuktikan saja. Nah, menggunakan FPB 9/100. Seperti tadi lagi. Nah, kita cari pohon faktornya dulu. Nah, untuk 9 dibagi berapa ini? Nah, yang pertama kan angka primanya 2. 9 bagi 2 tidak bisa. Berarti 9 bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke. 3 ini sudah bilangan prima. Berarti tidak perlu dicari lagi. Udah sampai di sini saja. Kemudian kita cari yang 100. 100 dibagi dengan 2 bisa. 100 bagi 2 50. 50 dibagi dengan 2
25 dibagi dengan 2 tidak bisa. 25 kita bagi dengan 5. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, 5 ini sudah menjadi angka prima, berarti ini sudah selesai sampai di sini. Kita lanjut ke faktorisasinya. Faktorisasi dari 9 adalah 3/2, 3 pangkat 2. Nah, tahu ya pangkat 2 ini datang dari mana? Karena 3-nya ada 2. 1, 2. Oke. 102 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 datangnya dari mana? Dari ini, 2-nya ada 2 buah. Nah, 1, 2. Berarti karena ada 2, 2-nya di pangkat 2. Oke. Kemudian dikali ya, kalau ada angka yang berbeda, ini kan angka 2, kemudian ada angka 5. Nah, dikali berarti dikali 5, 5-nya ada berapa? Ada 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak? Nah, oke. Sekarang kita cari FPB-nya. Yang namanya FPB tadi, ambil angka yang sama, yang ada di 9, yang ada di faktorisasi 9 dan ada di faktorisasi 100. Ada nggak angka yang sama? 3 ada nggak di 100? Nggak ada 3 di 100. 2 nggak ada di 9, 5 nggak ada di 9 juga. Berarti FPB-nya tidak ada karena tidak ada angka yang sama. Nah, berarti karena FPB-nya tidak ada, otomatis jadilah ini tetap 9/100. Nah, karena tidak ada pembaginya. Nah, kita kan cari FPB ini untuk mencari pembaginya. Rupanya pembaginya tidak ada. Ya, otomatis nggak ada pembagi, ya berarti ini paling sederhana. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Baiklah, kita padahi dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat belajar dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.